Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 398, ini semua karena pendekar pedang ini. Wu Ta putus asa saat melihat seberapa cepat Jian Wushuang bergerak di sungai darah. Dia mengerti bahwa Jian Wushuang mungkin tidak sekuat dia, tetapi dia jelas luar biasa di bidang lain. Mustahil baginya untuk membunuh lawan yang begitu tangguh. Cepat, dapatkan permata darah dan token sebanyak yang kau bisa. Gerutu Wu Ta. Para ahli pasukan bersayap perak menyerah menghentikan Lei Dao dan rekan-rekannya. Mereka memfokuskan upaya mereka untuk mengumpulkan permata darah, tetapi karena terjebak di sungai darah, mereka dikalahkan oleh lawan-lawan mereka dan hanya memperoleh sedikit permata. Tidak butuh waktu lama bagi para ahli untuk mengumpulkan semua permata darah dan token. Pasukan pedang besi dan pasukan bersayap perak berdiri di sisi berlawanan dari aula dan saling memandang. Para ahli pasukan bersayap perak tampak putus asa. Berapa banyak permata darah yang kamu dapatkan? Tanya Wu Ta. 6. Seorang pria berjubah putih menjawab. Dialah yang telah mengumpulkan beberapa permata sebelum Jian Wushuang memamerkan jalan menuju dunia bawah. Aku punya 1. Aku juga. Saya beruntung. Saya mendapat 2. 3 orang lainnya menjawab sementara yang lain tetap diam. Wajah Wu Ta menjadi gelap. Dia memiliki 7 panglima dalam pasukannya, tetapi mereka hanya memperoleh 11 permata darah, kurang dari sepertiga dari semua permata. Mengenai 4 token, Wu Ta telah memperoleh 1, sedangkan 3 sisanya telah disita oleh Jenderal King. Semua ini karena dia. Pendekar pedang. Sialan dia. Wu Ta dan para ahli tentara bersayap perak melotot ke arah Jian Wushuang dengan penuh dendam. Mereka membencinya. Mereka telah mengalahkan pasukan pedang besi dengan jumlah 1 orang dan seharusnya dapat memenangkan pertempuran. Namun, mereka telah menderita kerugian besar karena Jian Wushuang dan keterampilannya. Lebih buruknya lagi, mereka tidak berdaya melawan Jian Wushuang. Bahkan Wu Ta sendiri hanya bisa menatap Jian Wushuang dengan putus asa. Wu Ta telah mencoba mengalahkan Jian Wushuang tetapi gagal. Mungkin saja hanya ahli tingkat atas dari level penentang alam atau tahap 3 yang memiliki kesempatan untuk membunuh Jian Wushuang, tetapi Wu Ta ragu. Sebaliknya, para panglima tentara pedang besi semuanya berseri-seri karena kegembiraan. Haha, panen yang besar sekali. Ya, kami telah mendapatkan banyak. Terima kasih kepada pendekar pedang. Tanpa keterampilan domainnya, kita pasti kalah. Lei Dao dan Si Plus Ling tertawa puas, bahkan Jenderal King pun menyeringai. Mereka telah mendapatkan sebagian besar permata dan 3 token dari 4 permata. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang diperoleh pasukan bersayap perak. Ketika Jian Wushuang tengah asyik berbincang-bincang riang dengan para komandan, mereka merasakan angin sepoi-sepoi dan sebuah sosok muncul. Yang mulia. Mereka membungkuk hormat kepada pendatang baru itu. Itu adalah penguasa pedang besi. Sang penguasa ditemani oleh seorang pria berjubah perak dengan wajah tanpa ekspresi. Pria itu berdiri di depan para komandan pasukan bersayap perak, memperlihatkan statusnya sebagai penguasa sayap perak. Penguasa sayap perak segera melihat sungai darah ketika dia memasuki aula. Itu adalah keterampilan domain yang bagus. Bahkan aku pun terpengaruh olehnya. Silver Wing Lord tercengang, dia segera menenangkan diri. Yang mulia. Wu Ta membungkuk padanya. Bagaimana kabarmu? Tanya Silver Wing Lord datar. Tidak lama setelah kami memasuki aula ini, kami menemukan lusinan permata darah dan 4 token yang dapat kami gunakan untuk memasuki bagian dalam rumah besar ini. Kami bertarung keras dengan pasukan pedang besi, tetapi... Wu Ta merendahkan suaranya dan melanjutkan, tetapi kami hanya memperoleh 11 permata dan 1 token sementara pasukan pedang besi memperoleh sisanya. Apa? Mata Silver Wing Lord berkilat marah. Yang mulia, kami telah berusaha sekuat tenaga untuk melawan mereka, tetapi keterampilan Swordsman's Domain itu sangat sulit. Saya mencoba membunuhnya tetapi gagal. Dia punya banyak cara untuk melindungi dirinya sendiri. Wu Ta mendesah. Penguasa sayap perak mengalihkan perhatiannya ke Jian Wushuang melalui sungai darah. Jantung Jian Wushuang berdebar kencang saat merasakan tatapannya. Sungai darah mulai menguap. Iron Saber, sepertinya kau lebih beruntung dariku hari ini, kata penguasa wilayah bersayap perak dengan nada datar. Penguasa pedang besi tersenyum menanggapinya, lalu menatap Jenderal King. Apakah kamu benar-benar mendapatkan 3 token? Tanyanya kepada sang jenderal. Ya, yang mulia. Jawab sang jenderal. Bagus sekali. Penguasa pedang besi tersenyum dan mengangguk. Dia menatap Jian Wushuang dengan penuh arti, lalu mengulurkan tangannya ke arah Jenderal King, berikan aku tokennya dan simpan permatanya untuk kalian sendiri. Jenderal King segera menyerahkan token itu kepada tuannya tanpa ragu-ragu. Iron Saber, mari kita bicara, kata Silver Wing Lord. Baiklah, kenapa tidak?
Tapi di antara token-token itu, aku punya 3 sedangkan kau punya 1, aku punya pengaruh lebih besar daripada kau. Iron Saber Lord menyeringai. Wajah Silverwing Lord berkedut karena kesal dan dia mendengus. Kau beruntung memiliki pengikut yang brilian, itu saja. Penguasa pedang besi tidak bereaksi terhadap pernyataan itu. Dia memandang Jian Wushuang dan yang lainnya, urusan kalian sudah selesai di sini, kembalilah sekarang. Ya, Yang Mulia. Jenderal King dan Jian Wushuang mengangguk dan meninggalkan rumah gua sambil tersenyum. Para komandan pasukan bersayap perak juga pergi. Berbeda sekali dengan lawan mereka, mereka tampak lesu. Saat para komandan berjalan melintasi koridor batu biru yang panjang, mereka tidak menemui bahaya apapun. Setelah meninggalkan rumah besar itu, para komandan pasukan pedang besi berkumpul di kehampaan di atas ngarai hati iblis untuk membagikan permata darah.